Shalom saudara, saat ini saya ingin bagikan satu tema khotbah saya tentang tabut, saudara, tentang tabut perjanjian. Saudara, ini tabut perjanjian, kita tahu bahwa di dalam Alkitab, ya kan, sebanyak kurang lebih ada 185 kali, saudara, kata tabut perjanjian itu disebut. Saking banyaknya, tabut perjanjian adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara, tabut perjanjian ada satu yang sangat penting. Saudaraku, mari kita buka Alkitab, kita langsung saja di Ibrani 9 ayat yang keempat. Ibrani 9 ayat 4, kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saudaraku yang Kristus, ya, pada zaman perjanjian lama orang Israel, saudaraku, bahwa setiap langkah mereka, setiap kegiatan mereka, setiap aktivitas mereka yang berada di halaman luar bait Allah, saudaraku, dan di ruangan kudus dari tabernakel, tujuannya cuma satu, yaitu apa saudara? Membawa kita masuk ke dalam apa? Ruangan maha kudus, di mana hadirat Allah bersemayam di sana. Saudaraku yang kasih Kristus, perjanjian lama merupakan simbol atau bayangan seperti tabut perjanjian. Itu sebenarnya adalah satu gambaran, ya kan, di mana perjanjian baru itu adalah kenyataannya. Tabut perjanjian ini salah satu perabot yang sangat penting, saudara, di dalam tabernakel, ya, di dalam kemah Allah, saudaraku, ya, khususnya di bait Allah. Saya istilah-istilahnya ini, ya. Tabut perjanjian ini adalah satu gambaran sebenarnya tentang siapa? Tuhan Yesus Kristus yang kita kasihi dan kita layani. Kisah 1 ayat 18, saudaraku, ya kan, itu ditulis, Rasul Paulus menulis, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kolose 1 ayat 18 ini sedang bicara tentang siapa? Tentang Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, saudaraku. Yesus Kristuslah yang terutama. Tidak ada yang seperti Dia. Di sini dikatakan Dia adalah kepala tubuh, kepala jemaat. Dia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bangkit dari orang mati dan hidup untuk selamanya. Itu yang pertama. Lalu kita, saudaraku, akan mengikuti. Saudara, istilah kakak sulung tanda kutip, saudaraku, di sini. Sehingga di sini dikatakan ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Tidak ada yang seperti Dia, dan hanya Dia saja yang layak menerima hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan, kekayaan untuk selama-lamanya. Katakan amin saudara. Siapa namanya? Yesus. Saudaraku yang Kristus. Nah, tabut perjanjian ini melambangkan hadirat Tuhan di tengah umatnya. Saudaraku, tabut perjanjian menunjukkan 3 hal penting bagi orang Israel. Nah, ketiga hal penting inilah yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku, kemarin kita bahas tentang GPS sorgawi. Ya saudara, itu ya kan satu sinyal, saudara, ya kan, yang bisa menuntun kemana kita akan pergi. Kemarin kita sudah bahas GPS sorgawi kita adalah Roh Kudus, saudaraku, yang menuntun. Sekarang Roh Kudus yang menuntun, yang tinggal bersama dengan kita. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, di perjanjian lama, buat orang Israel, tabut perjanjian ini penting banget. Di dalam tabut perjanjian ini kita tahu bahwa isinya tadi dijelaskan ada 3 hal. Yang pertama adalah tongkat Harun yang bertunas. Yang kedua adalah loh batu yang bertuliskan perjanjian. Yang ketiga bicara tentang apa saudaraku? Bicara tentang buli-buli emas yang berisi apa?
mana. Kita mulai saudaraku dari perjanjian lama, yaitu tentang tabut ini betapa pentingnya. Ini lambang hadirat Allah. Lambang kalau zaman sekarang ada Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Saudaraku, jika 2 orang di antaramu, ya kan 2-3 orang di antaramu berkumpul, Tuhan bilang, aku ada di sana. Tabut perjanjian saudaraku, itu lambang daripada kehadiran Allah. Jadi saudara bisa bayangkan nih orang Israel, setiap kali dia diperintah untuk berperang, selalu mereka disuruh bawa tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian itu isinya ada 3. Pertama saya bilang apa saudara? Tongkat Harun yang pernah bertunas. Ini artinya apa? Otoritas Tuhan. Yang pertama adalah otoritas Tuhan. Ketika orang Israel hendak pergi berperang, saudaraku, mereka tuh nampaknya kelihatan aneh di hadapan para musuh mereka. Kenapa? Karena para imam yang mengangkat tabut perjanjian berjalan di depan para tentara Israel. Contohnya saudara, saya kasih contoh tentang di Yosua pasal 6. Kita udah tahu itu kan. Tuhan perintahkan Yosua supaya mereka tuh ada yang ngangkat tabut, imam-imam itu, untuk keliling tembok tiap hari sekali, tapi gak usah ngomong, angkat. Mungkin orang Yeriko itu ngata-ngatain, nganggap aneh, ngapain sih angkat-angkat kotak kayu gitu saudaraku, digotong-gotong tiap hari, gotong-gotong, diem aja saudaraku. Tapi setelah mereka ditaklukkan, saudara, ya kan, setelah mereka ditaklukkan, mereka nyadari bahwa rupanya mereka ini musuh, ya kan, bukan berperang melawan manusia. Berperang melawan siapa? Melawan Tuhan. Karena bagi orang Israel, tabut ini lambang daripada apa? Kehadiran Tuhan. Makanya pada waktu Tuhan perintahkan Yosua untuk menyeberang sungai Yordan, saudara tahu ceritanya? Pemegang tabut itu, saudara, pada waktu para imam mengangkat tabut, injek kaki air sungai Yordan, apa terjadi? Kering. Ini bicara tentang apa? Yang pertama, saudaraku, ya kan, tabut ini bicara tentang otoritas dan kuasa Allah. Tabut zaman sekarang yaitu hadirat Allah. Tongkat Harun bicara tentang otoritas dan kuasa Allah. Dalam tabut ada 3 barang. Barang pertama adalah tongkat. Jadi tadi kita menyembah, ya kan, dalam hadirat Allah. Saya percaya di dalam hadirat Allah itu ada kuasa Allah. Yang percaya katakan amin saudara. Ketika kita ada berada dalam hadirat Allah, dengar baik, Tuhan akan melakukan buat saudara. Tuhan akan berperang bagi saudara. Dan ajaibnya, Tuhan tidak pernah kalah dalam setiap peperangan. Yang ngerti katakan amin. Daud ngerti banget. Daud adalah seorang yang suka akan hadirat Allah. Kemarin kita bahas, saudaraku yang Kristus, bahwa Daud setiap dia mau berperang, dia masuk, saudara, ke dalam hadirat. Ke kubu pertahanan. Saudara, dia masuk, dia tanya sama Tuhan. Dia berdoa, memuji, menyembah, masuk hadirat, dia tanya sama Tuhan. Saudara Kristus di sini, dan Tuhan selalu memberikan. Dia tahu di situ ada kuasa Allah. Itu ada kuasa Allah. Yang kedua, saudaraku yang Kristus, di dalam tabut ini, ya, di situ ada loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ini bicara tentang apa? Tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Ketika orang Israel membutuhkan tuntunan dan arahan, Tuhan berbicara mereka di mana? Di dekat tabut perjanjian. Di dalam Keluaran 25 ayat 22 di sini dikatakan, dan di sanalah mereka akan bertemu dengan aku, dan dari atas tutup perdamaian, ya kan, dari antara 2 kerub yang ada di atas hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi orang Israel, mereka menemukan arahan Tuhan, tuntunan Tuhan saat mereka berada dekat tabut perjanjian. Ketika saudara membutuhkan tuntunan Tuhan, ketika kita membutuhkan yang namanya tuntunan Tuhan buat hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Ya saudara, supaya kita tidak tersesat, tidak salah melangkah, saudara harus masuk dalam hadirat Allah.
Tadi kita sudah doa. Saya ajak, saya dorong saudara. Saya didorong Tuhan. Saya dapat pengertian. Beberapa di antara saudara mau ambil keputusan penting beberapa hari ini. Pesan Tuhan adalah masuk hadirat Tuhan. Karena Tuhan bicara, saudaraku, di mana? Di tabut, dekat tabut itu. Di dalam hadiratnya. Kita nyanyi satu lagu tadi ke saudara. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Jadi saudara, dalam hadirat Tuhan itu lambang daripada ada dua loh batu, bicara tentang tuntunan Tuhan. Jadi gini saudara, kalau kita dalam hadirat Tuhan, kita nih dekat sama Tuhan. Kita gak akan pernah bisa dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan, firman Tuhan. Saudaraku, kalau hati kita jauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, di dalam Mazmur 65 ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang engkau pilih. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Mazmur 65 ayat yang keempat ya di sini ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kata di pelataran ini bisa apa? Hadirat Tuhan. Kiranya kami, baca yang keras, kiranya kami apa? Kenyang dengan segala yang baik. Di rumah bicara apa? Di hadiratmu, di baitmu yang kudus. Saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Apa sih bisa kenyang dengan segala? Karena kita dapatkan tuntunan Tuhan. Kemana kita harus pergi? Kemarin kita sudah bahas tentang GPS. Saudaraku yang Yesus, ya kan? Kalau kita sudah dapatkan tuntunan, tahu arahnya, kemana kita harus pergi, berapa jauh jaraknya, berapa lama kita akan sampai. Saudara, ada apa di depan kita? Ini yang saudara, yang Roh Kudus akan memberitahu kita. Kapan dia bisa beritahu kita? Kapan kita dapatkan tuntunan itu? Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di hadirat Tuhan. Tuhan bilang begini dalam Yesaya 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang kau tempuh. Jadi waktu saudara ikut menara doa, jadi misalnya gini saudara, ikut serius nih, seperti hari ini serius. Dari awal saudara mulai ikut doa. Kita nyanyi, kami nyanyi, saudara ikut nyanyi, ikut nyemuji, ikut nyembah, ikutin semua. Ya saudaraku, saya bisa rasakan hadirat. Lalu saudara dengar firman, nah ini tuntunan. Ketika kita mulai doa, muji, nyembah, apa yang terjadi? Tongkat Harun yang pernah bertunas, ini lambang daripada apa? Satu tongkat ini bicara tentang satu pohon yang sudah mati, yang sudah kering batangnya, tidak ada lagi akar, tidak ada lagi daun, tapi pohon yang sudah mati berupa tongkat yang pernah dipakai oleh Harun bisa menghasilkan buah. Kenapa? Karena tongkat itu pernah bertunas dan berbuah, pohon almond, karena tongkat itu berada di mana? Di tabut perjanjian, di kemah pertemuan, di hadirat Allah. Jadi ini bicara tentang otoritas. Kalau saudara dan saya punya otoritas daripada Tuhan, sesuatu yang nampaknya sudah mati, sesuatu yang nampaknya mati, sudah tidak harapan lagi. Dengar baik saudara, dia bisa berbunga, dia bisa berkuncup, dan dia bisa berbuah.
Yang percaya katakan amin saudara. Saudara bisa berguna untuk nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Yang kedua, kita akan kenyang dengan segala yang baik. Artinya apa? Kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Kenyang dengan segala yang baik kita akan, karena kita dapat firman Tuhan. Karena semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita lewat apa? Firman Tuhan. Yang ada satu nyanyian gitu, hidupku oleh ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari buka suaranya saudara, terus berada di hadiratnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita sudah tahu itu saudara. Yang pertama saya ulang lagi. Saudara, tabut lambang Yesus. Ya, tabut lambang hadirat Tuhan, hadirat Yesus. Kita lihat waktu di Injil, kemanapun Yesus hadir, yang mati itu bisa hidup kembali, yang sakit itu sembuh. Saudaraku, semua yang lapar itu bisa dapat makan karena dia roti hidup. Saya percaya saudara untuk hal ini. Yesus itulah simbol tabut Allah itu lambang Yesus. Saudara, kita bisa bayangkan kalau kita terus membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hadirat ada Tuhan, makanya sungguh hatinya melekat kepadaku. Sungguh hatinya melekat padaku. Kata pemazmur katakan, aku akan meluputkan dia. Aku akan membentengi dia. Ya kan, karena dia mengenal namaku. Kalau dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kalau dia menjawab pakai apa? Pakai firman. Dia jawab dengan apa? Tuntunannya. Saudaraku, ini yang namanya loh batu. Yang mengerti, katakan amin saudara. Tuhan bilang, aku akan ajar kamu. Ya kan? Apa yang memberi faedah dan menuntun engkau. Makanya saudaraku, saya ulang khotbah yang kemarin. Ya saudara, kalau ada apa-apa, doa, tanya Tuhan. Bagaimana? Kalau ada apa-apa, kalau mau apa-apa, doa, tanya sama Tuhan. Kalau kena apa-apa, doa, tanya sama Tuhan. Kalau berdoa, sebenarnya katanya doa yang paling efektif sebenarnya adalah 70% kita cari firman Tuhan. Itu doa. 30% ya kita ngomong dan minta. Bukan 100% kita ngomong, minta, lalu setelah itu amin kita langsung check out. Tidak. Doa yang efektif adalah diem, buka Alkitabnya terbuka. Tulisan-tulisan khotbahnya dibuka. Dan izinkan Roh Kudus untuk mengingatkan, untuk mengajar, untuk berbicara. Ini bicara tentang dua loh batu. Di dalam hadirat Allah, kata-kata yang tertulis di Alkitab ini menjadi kata-kata yang hidup. Kata-kata yang diilhamkan oleh Allah. Makanya kenapa kok pentingnya doa pujian penyembahan. Hati yang lapar, hati yang rindu. Saudaraku di sini dua loh batu ada tuntunan. Kita nggak akan stres. Kita nggak akan depresi. Kita nggak akan khawatir kalau saudara dapat tuntunan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Kita nggak bingung lagi. Ya kemarin saya kasih istilah, kalau kita udah buka GPS kita sudah buka Google Map,
Saudara, kita buka Google Map, kita nggak tahu, nggak pernah ke kota ini. Kita nggak tahu jalan-jalannya. Asal kita setting aja, kita mau pergi kemana, restoran apa, tempatnya di mana. Kita ada di sini, nanti dia akan nuntun kita. Percaya, nggak mungkin salah sampai ke tempat itu. Kata Nabi saudara, begitu pula dengan Tuhan. Setting hati saudara ke sorga. Buka receivernya dengan apa? Damai sejahtera di sini. Ada damai sejahtera, ada sukacita di sini. Maka Roh Kudus akan tuntun saudara. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Yang mengerti katakan amin saudara. Oleh karena itu terus baca. Dengar terus pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang membangun. Hindari pengajaran yang untuk berdebat. Hindari saudara sekarang. Ya kan? Cari pengajaran khotbah-khotbah yang bisa membangun rohani saudara, iman saudara. Bahkan bukan untuk hanya menimbulkan kesombongan intelektual, kesombongan teologi, nggak perlu. Kesombongan nggak perlu. Bangun ini. Ini yang kita butuh, tuntunan Tuhan. Kata Nabi saudara, kita butuh tuntunan Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Katakan amin saudara. Bukan untuk pengetahuan firman, bukan untuk disombongkan, untuk dipamerkan, tapi firman untuk bisa diterapkan dalam hidup kita, yang bisa mengubah hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Itulah dua batu. Di Alkitab saudara, semua tokoh-tokoh Alkitab, mereka ngalami hal-hal yang ajaib, kehidupannya ajaib, karena mereka dapat firman, mereka punya firman, mereka dapat tuntunan Tuhan. Katakan amin. Abraham bisa keluar menjadi orang beriman, orang besar. Ishak karena dapat firman, jangan pergi ke Mesir lah. Yakub juga dapat firman. Yusuf dapat firman. Daud dapat firman. Salomo, semua. Sampai Petrus dapat firman. Tempat di mana dia cari ikan, tidak ada tempatnya, tidak ada ikannya di tempat itu. Saudaraku, ketika Tuhan berfirman, dia cari lagi di tempat yang tidak ada ikannya. Tempat itu banyak dengan ikannya. Tuhan berfirman kepada Ishak, tanah yang dia garap pada tanah yang kering, yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ketika Ishak dapat firman, dia garap lagi tanah itu menghasilkan. Dan Ishak menjadi kaya di tanah itu. Tanahnya sama, tempatnya sama. Yang membedakan, Ishak dapat firman. Ketika seorang dapat tuntunan Tuhan, orang itu disebut sebagai orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati adalah orang yang dapatkan firman dan lakukan firman itu. Yang mengerti katakan amin saudara. Di situ yang namanya tabut perjanjian. Yang ketiga, saudaraku Yesus Kristus, buli-buli emas berisi mana. Ini bicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan. Mana bicara pemeliharaan Tuhan. Mana bicara tentang kelimpahan. Saudaraku, kemakmuran. Ya kan? Cukup untuk melakukan kehendak Allah. Seberapa banyak yang Tuhan ingin saudara miliki, tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Cukup untuk melakukan kehendak Allah. Katakan amin saudaraku. Saya suka bicara baik lewat khotbah maupun kalau ngomong sama teman-teman. Karena ini yang saya doa. Di masa-masa ini, doa bukan cuma untuk kita. Tuhan, beri saya kemampuan untuk bisa membiayai semua, mencukupi segala kebutuhan hidup saya. Doanya jangan itu. Minta seperti doa Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah. Supaya lebihnya ini aku bisa mencukupi kebutuhan orang-orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Dari mana itu saudaraku? Yang artinya, saudara tahu, ketika tabut perjanjian berada 3 bulan di rumah Obed Edom. Obed orang Edom. Saudara, si Obed orang Edom, ya, Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya 3 bulan, saudaraku. 3. Kenapa? Karena Obed Edom, saudara, benar-benar punya rasa hormat, rasa kagum, rasa syukur. Rumahnya ditaruh tabut perjanjian. Padahal saudara, kenapa kok tabut perjanjian ditaruh rumah Obed Edom? Karena tabut Allah itu yang dibawa lewat kereta
Saudara, ya kan? Mau jatuh, mau dipegang sama siapa? Usa. Lalu akhirnya Usa mati. Mereka pikir, wah kotak kayu ini bawa sial ini. Jangan dipegang lagi, nanti bisa mati. Udah kasih aja si Obed Edom. Obed orang Edom. Dia bukan orang Israel. Bukan orang Tuhan. Berarti saudara, sekalipun mungkin kita bilang, kok aku bukan siapa-siapa. Kasta mungkin terendah. Tapi kalau ada tabut perjanjian, Alkitab bilang 30 orang kok pegang tabut mati. Tabut perjanjian sudah lama tinggal di rumah Usa. Karena imam, anak imam. Biasanya gak ada berkatnya. Kenapa kok tabut itu di situ gak ada berkatnya? Di rumah Obed Edom ada berkatnya. Dengar baik saudaraku. Ada banyak orang, kok saya baca firman, kok saya ke gereja, saya melayani. Yang satu ada berkatnya, yang satu enggak ada. Bicara tentang 3 rasa harus ada. Rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat sama Tuhan. Ini yang membuat seorang bisa masuk hadirat Tuhan karena ada rasa syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan apa? Pujian. Pujian, saudara, orang bisa memuji karena ada rasa kagum. Ada rasa apa saudara? Rasa kagum, rasa hormat, baru bisa muji. Kalau nggak ada rasa kagum, rasa hormat, nggak bisa ada pujian, yang ada hinaan, menghina, nyela. Kuncinya 2 saudaraku. Obed Edom diberkati karena apa? Dia punya rasa syukur, terima kasih Tuhan. Tabut ini aku bisa rawat tabut ini. Dia punya kagum, hormat sama tabut ini. Alkitab bilang dia diberkati 3. Apakah saudara masih hormati Tuhan? Kagum sama Tuhan. Bersyukur, ada rasa syukur. Sesusah apapun, tiba-tiba kok ada rezekinya. Saudara, kita masih bisa sehat. Masih ada gak kata-kata, ini Tuhan, ini Tuhan, ini karena Tuhan. Coba cek deh, orang tuh hatinya melekat sama Tuhan atau enggak? Kita cek dengan kata-kata kita. Keluar gak nih nama Tuhan? Kalau deket dikit-dikit ada Tuhan gak? Saudaraku, kalau kita bicara sering dikit-dikit, oh Tuhan. Dalam pembicaraan, ini karena Tuhan, karena perbuatan Tuhan segala macam. Kita terus ceritakan tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita ngomong firman Tuhan, kita gak malu. Itu tanda di hati kita ada Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut berasalnya dari mana? Dari hati. Hati kita tuh ada Tuhan, keluar Tuhan. Kalau nggak ada Tuhannya, ya nggak keluar ngomongan Tuhan di sini. Nah hari ini saudaraku Yesus, maukah kita mengalami lebih banyak kemenangan? Maukah kita lebih banyak mengalami tuntunan? Maukah kita mengalami lebih banyak lagi kelimpahan, kemakmuran hidup kita? Saudara mau? Saya tutup dengan kata firman ini, saya suka banget. Ya kan saudara? Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Melekat. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Katakan amin saudaraku. Saya berdoa saudara punya hati melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Ini artinya apa saudara? Luangkan waktu berada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Seperti saudara sekarang ini, jangan sambil lewat saudara. Gak apa-apa kalau saudara lagi sedang bising segala macam, saudara ikut menara doanya. Pada waktu saudara bisa sendiri sama Tuhan dan dengan saya. Bukan sambil lalu kalau bisa. Supaya apa saudara? Karena prinsipnya kalau mau datang sama Tuhan, mau masuk hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu ada di mana? Di balik pintu yang tertutup. Katakan ini bicara apa? Hadirat itu bicara keintiman. Secret place. Ya kan? Ayat yang pertama dan kedua itu bicara tentang secret place. Saudara, tempat yang tersembunyi. Itu hadirat Allah. Banyak orang, saudaraku,
kalau doa, kalau baca Alkitab, kalau ibadah, sepertinya tuh bukan di secret place. Karena fokusnya cabang kemana-mana. Kalau cabang sama-sama, bukan di tempat tersembunyi. Itu tempat keintiman. Hanya kita dan Tuhan. Kalau ini saudara ada, saudara percaya ada 3 hal. Tongkat Harun, otoritas turun dalam hidup saudara. Loh batu, tuntunan Tuhan turun atas hidup saudara. Mana yang turun dari sorga, yang ada di tabut perjanjian itu saudara. Saudara akan terus mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Rohani, jasmani, hubungan dan keuangan. Saudara ada. Ya, secret place itu bicara tentang tempat tersembunyi antara kita dengan Tuhan. Luangkan waktu berada di hadirat Tuhan. Katakan amin. Bawalah hadirat Tuhan kemanapun saudara pergi. Bawa hadirat Tuhan kemanapun saudara pergi. Orang yang bawa hadirat Allah adalah bawa damai sejahtera, bawa syafaat. Katakan amin saudara. Membawa semangat yang kuat yang baru. Katakan amin saudaraku. Ya, saya selalu atmosfer kita harus bisa bawa hadirat Tuhan. Saudaraku, bawa kekuatan, bawa hadirat. Ketika orang mengalami ketakutan dalam pembicaraan, bisa nggak kita berikan kekuatan di situ? Yang ngerti katakan amin saudaraku. Di sini bawa Tuhan. Kita bisa cerita tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Orang bisa lihat kasih dan kebaikan Tuhan. Lalu mereka bisa percaya kepada Tuhan. Saya doa, saudara luangkan waktu dalam hadirat Allah. Lalu bawa hadirat Allah itu kemanapun saudara pergi. Kalau saudara bawa hadirat Allah, saudara sedang bawa apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara sedang bawa atmosfer mujizat buat hidup saudara dan juga orang lain. Yang percaya katakan amin.